Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Masih semangat belajar di rumah? Hari ini Senin tanggal 14 September tahun 2020 kita sudah belajar ya tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup ya, dengan subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, anak-anak tugasnya, sebelum belajar, seperti biasanya, mari berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ingat anak-anak protokol kesehatan? Yaitu apa? Pakai masker ya apabila bepergian ya. Terus hindari menyentuh bagian wajah dengan tangan. Oke. Jaga jarak, tidak berkerumun di tempat kerja atau di pasar. Terus cuci tangan pakai sabun setiap dengan air mengalir ya. Itu protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar IPA dan SPDB ya. Nah, IPA tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, dengan subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, tugas anak-anak yaitu membaca ya. Membaca ya halaman 1 ya. Nah, setelah membaca terus menjawab halaman 2 ya. Apa pertanyaannya? Apa isi bacaan di atas? Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, itu dijawab anak-anak ya. Nah, setelah itu anak-anak menjawab, mengerjakan ya, halaman 3. Ayo berdiskusi. Nah, di situ ada diagram tanaman padi ya. Diagram tanaman padi. Nah, nomor 1 itu digambar anak ya, digambar bagaimana gambarnya gabah itu, gambarnya padi yang sudah diperontong itu digambar. Nah, itu diberi keterangan. Nah, sebelum ditanam itu kan padi itu diapakan dulu. Nah, anak ya. Nah, itu digambar gabah. Ya, setelah gambar gabah diberi keterangan bahwanya itu pertama-tama itu gabah. Nah, terus gambar yang kedua setelah tumbuh, sudah beranak, digambar, diberi keterangan. Terus gambar yang ketiga, pari sudah menguning, diberi keterangan, pari sudah menguning siapa panen. Nah, itu untuk pelajaran IPA. Nah, untuk SPDB anak-anak belajar membuat kolase ya. Nah, apa itu kolase? Kolase adalah jenis karya seni rupa yang dibuat dengan cara menempel potongan, pecahan atau kepingan material, misalnya kertas, kaca, tekel, kerang, kulit kayu, dedaunan, atau lainnya, yang dimanfaatkan sebagai bagian dari bentuk yang digambarkan. Bisa dikatakan kolase adalah apapun yang ditempel ya. Nah, unsur kolase yaitu titik dan bintik. Nah, ini yang kecil-kecil itu pakai bahan ya, yang kecil-kecil. Nah, yang garis bisa daun, ranting, ya. Terus bidang. Nah, bidang ini apa itu? Sketsanya dulu anak ya. Jadi sebelum membuat kolase itu membuat sketsa dulu. Nah, buat sketsanya itu bisa hewan, ya, burung,
ya, kupu, bunga, ikan dan sebagainya, ya. Langkah pertama itu membuat sketsa dulu, jadi membuat gambar dulu, sketsa, nah terus ditempeli, gitu anak ya, disesuaikan gambarnya, nggih. Nanti kalau gambar ikan, bagaimana warna ikan itu, ya. Kalau gambar kupu, bagaimana warna kupunya itu, membuat kolase, ya. Nah, terus, contoh kolase. Nah, ini contoh kolase. Nah, ini merupakan gabungan tempelan jagung dengan kacang hijau di pola buah jeruk. Nah, membuat pola dulu, pola buah jeruk, nah, terus ditempeli. Bagaimana warna jeruk itu? Nah, terus yang cocok, nah, kolase bunga matahari, ya. Ini merupakan contoh gabungan tempelan jagung dengan kacang hijau di pola bunga matahari. Nah, ini bunga, ya. Nah, contoh yang lain. Nah, ini contoh kolase hewan, binatang, ya. Nah, itu, nah, ini kupu, nah, ya, dari kertas, ya. Ya, sobekan kertas. Nah, ini gambar panda, gambar harimau, kucing, ya, kucing ya, bukan harimau ya, kucing. Nah, dari apa ini? Nah, kira-kira pasir bisa, ya. Nah, ini dari gambar panda. Nah, dari nah, kulit kulit telur ini kira-kira ya. Nah, beri warna bisa. Ini contoh kolase. Nah, ini contoh lagi kolase dari daun. Nah, ini kolase gambar burung. Ya. Ini. Nah, cara membuat kolase. Pertama, siapkan bahan dari bahan bekas, misalnya koran, majalah, dan kertas. Atau jika ingin menggunakan bibijian, juga bisa misalnya jagung, kacang hijau, beras yang diwarnai, ya, diwarnai. Terus siapkan media perangkat yang dibutuhkan. Media untuk menggambar bisa menggunakan kalender bekas atau kertas gambar. 2 pewarna, 3 gunting, 4 pensil, dan 5 lem. Nah, langkah pertama, buatlah pola. Nah, buat pola dulu untuk gambar bunga atau gambar lain yang kalian inginkan di kalender bekas atau kertas gambar. Rencanakan penempelan bahan bekas atau bibijan tadi pada gambar yang telah kamu buat. Bahan bekas diberi pewarna terlebih dahulu untuk lebih menarik. Nah, diberi warna. Terus, jika menggunakan bahan bekas, guntinglah atau sobek bahan bekas menjadi ukuran kecil. Langkah selanjutnya, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar atau pola yang akan ditempeli kertas, ya, atau bibijian. Selanjutnya, tempelkanlah guntingan atau sobekan bahan bekas atau bibijian tadi pada kertas yang sudah kamu gambari, kamu buat pola tadi, ya, buat pola tadi, ya. Terus yang selanjutnya, lakukanlah dengan rapi sesuai dengan kreativitasmu, ya. Dilakukan dengan rapi sesuai dengan kreativitasmu. Terus usahakan tempelan kertas tadi tertata dengan rajin sehingga hasil kolase juga rajin juga indah. Ya. Nah, tugas anak-anak yaitu membuat kolase. Nah, buatlah kolase dengan membuat pola gambar sudah tadi, nah, ya. Nah, tugasnya membuat kolase, ya. Terus dikumpulkan hari Rabu, ya. Hari Rabu tanggal 16 September tahun 2020 di SDN Jember Teguh, ya, atau di sekolah. Demikian anak-anak pembelajaran hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Anak-anak tetap semangat belajar. Tolong Bapak Ibu, wali murid, anak-anak dampingi belajarnya. Apabila ada kesulitan, anak-anak anak-anak dapat terpecahkan. Okay? Apabila ada kesulitan lagi, bisa bertanya kepada Pak Guru. Demikian pembelajaran hari ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kakakmu nih ya?